Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih atas kedatangannya, meskipun hari ini bertepatan dengan misa arwah ya, tapi kita percaya ya Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, kita juga berdoa buat para leluhur kita atau orang tua kita yang mungkin sudah mendahului kita dipanggil Tuhan. Kita imani dan kita percaya setiap orang yang meninggal, begitu dia meninggal rohnya sudah bersama Bapa di surga. Amin. Yuk mari kita mau bangkit berdiri, kita mau mulai persekutuan doa pada malam hari ini. Sungguh senang kita bersama-sama berkumpul di sini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari tolong Ansela maju ke depan boleh? Supaya nggak kosong-kosong, kasihan nih di depan kosong. Yang masih di belakang Pak Rudi, silahkan yuk maju ke depan. Mari kita penuhi tempat. Ansela. Ayo jangan malu-malu, maju ke depan. Mari. Terima kasih ya. Yuk kita mau mulai. Sungguh indah bersama Tuhan pada malam hari ini. Kita percaya ya, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Tuhan hadir di sini. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat semangat Roh Kudus yang ada di hati kita. Amin. Yuk kita mau bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi dengan penuh sukacita. Sungguh indahnya, sungguh damainya, sungguh indahnya hidup rukun bersama. Sungguh indahnya,
tetap setia dan hadir di sini, mau bersama-sama memuji, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan Yesus. Selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini, meskipun sebagian dari teman-teman kami mengikuti misa arwah tak apapun ya Bapa, tapi kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun kami memuji dan menyembah-Mu, Engkau hadir dan Engkau ada di dalam hati kami ya Bapa. Dan Engkau tahu yang terbaik bagi seluruh kehidupan kami, bagi seluruh leluhur kami atau para saudara kami yang sudah meninggal. Tuhan terima kasih kalau kami masih Kau izinkan untuk bersama-sama memuji dan menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu bukanlah sia-sia, segala sesuatu bukanlah suatu kebetulan Tuhan, tapi Engkau izinkan terjadi. Dan kami percaya firman yang akan kami terima pada malam hari ini akan tinggal di dalam tubuh, jiwa, roh, pikiran kami dan boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau percepat langkah teman-teman yang lain yang belum tiba di tempat ini, atau saudara-saudara dan juga para pengurus PD Malam, sehingga kami boleh bersatu hati memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Yesus, beracara dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan acara persekutuan doa malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita mau bersyukur bahwa Tuhan itu begitu baik dalam hidup kita. Bersama-sama nyanyikan ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Perhatikan burung-burung
Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terpujilah Kau Tuhan, glory haleluya. Kau Allah yang ajaib, Allah yang Messiadas, Allah yang mulia. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terpujilah Kau Tuhan, Kau Allah yang agape. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya masih begitu banyak rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Bapa. Engkau sungguh baik Tuhan, sangat baik, teramat baik. Meskipun dosa kami merah seperti kermisi, Kau tetap ampuni kami Tuhan. Kau putihkan seputih bulu domba. Kami bersyukur punya Yesus seperti-Mu yang bahkan rela berkorban di atas kayu salib demi menebus dosa kami anak manusia, termasuk dosa-dosa saya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba kalau kita sudah bersyukur ya kepada Tuhan, siapakah Bapak Ibu di sini yang tidak pernah dijamah Tuhan? Ada yang tidak pernah merasakan kuasa dan kasih Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu sekalian? Ada? Berarti semua pernah mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Amin. Nah, kini saatnya kita mau bersaksi buat Tuhan ya. Kita tunjukkan kepada teman-teman bahwa orang Katolik itu bukan rendah hati. Kalau disuruh bersaksi, nanti dulu kamu aja dulu, nanti saya belakangan. Ya, sekecil apapun yang kita alami, di mana Tuhan turut bekerja di dalam hidup kita, itu adalah karena karunia dari Tuhan. Bukan karena hebatnya kita, tapi kuasa Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Ya, makanya tema hari ini bagus sekali ya, tabur dan tuai. Kalau kita menabur yang bagus, kita juga akan menuai yang bagus. Kalau kita bersaksi sama Tuhan, berarti kita melayani orang lain, memberikan kekuatan bagi orang lain untuk mendapatkan kekuatan ya. Nah, ayo siapa yang mau bersaksi? Krisyanti? Aku lihat sudah senyum-senyum. Yuk, silakan Krisyanti. Banyak sekali nih Tuhan mengasihani Krisyanti di dalam hidupnya. Ayo. Ayo, nanti berikutnya Ibu Shirley. Ibu Shirley juga banyak sekali dijamah oleh Tuhan ya. Nah, berikutnya Bapak ya Pak ya. Selamat malam Bapak Ibu. Saya ingin memberikan kesaksian sedikit. Waktu bulan kemarin kan saya antar anak nih kuliah ke UK. Pas itu hari Minggu pagi memang saya usahain setiap misa lah gitu ya. Ayo bangun besok Minggu ya kita misa gitu ke gereja yang dekat sini, kita cari di Google. Nih jangan pagi-pagi, Dede bangunnya nggak itu agak siangan aja Mi. Ya udah yang jam 9 ya. Kita jam setengah 8 bangun, dari sini kita lihat cuma 20 menit kalau naik kereta. Ya udah kita naik kereta, tiba-tiba nggak tahu kenapa anak saya nih yang pilih-pilih gitu. Uber, Mi naik Uber aja ya katanya. Soalnya kita waktunya udah mepet. Dalam hati saya, waduh kalau ke gereja mepet begini nggak enak gitu ya. Kayaknya tergesa-gesa atau gimana, nggak nyaman. Pokoknya hati kayaknya nggak enak gitu. Ya udah habis gimana? Masa kita mau ketemu Tuhan kesel gitu.
ya udahlah berdoa aja Tuhan semoga nggak telat gitu. Terus lagi milih Uber di tengah jalan, kan kita nggak tahu daerah sana kan baru pertama kali nih. Nah, di tengah jalan, "Mih, kita tunggu di sini aja ya, Mih. Ubernya ntar ke sini." Oke. Ada sepeda, kita tunggunya di jalur sepeda nih. Sepeda kenceng, kira-kira remaja gitu, usia 15 tahun sampai 17 tahun lah. SMP, SMA gitu. Tiba-tiba anak saya pas lagi megang handphone dijambret gitu. Lagi begini, saya juga kaget. Waduh, kok berarti daerahnya rawan juga nih gitu. Nggak tahu kan, aduh saya juga kaget. Bengong gitu. Kok begini ya, kata saya, serem juga nih. Aduh Tuhan. Nah, teriak anak saya, "Hey," gitu. Nggak tahu kenapa dari di jambret itu kira-kira dari sini ke keyboard Ibu Anita, tiba-tiba handphonenya jatuh. Mungkin ada polisi tidur dan depannya ada tiang listrik gitu. Jadi dia jalur sepeda itu bisa nabrak, mendingan dia buang atau nggak tahu kenapa. Soalnya aduh Tuhan, kalau misalnya hilang itu handphone, semua data-data dia mau kuliah atau gimana. Waduh gawat, kata saya. Akhirnya tiba-tiba, "Oh Steve, itu jatuh." Dia ambil, dianya ngelari kencang banget gitu sepedanya. Aduh Tuhan, terima kasih gitu. Ya udah, itu pertanda saya bilang anak saya bahwa di sini hati-hati dimanapun kejahatan banyak gitu. Dan puji Tuhan, semua kalau misalnya sampai hilang itu wah data-data dia kuliahnya semua, pokoknya program-program apa gitu repot deh. Pokoknya saya bilang selalu makanya itu Dek, setiap hari Minggu harus ke gereja, utamain ke gereja walaupun telat, itu ke gereja harus. Jadi saya ajarin ke anak-anak selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun gitu. Udah itu aja, makasih Bu. Nanti dulu, jangan keluar dulu. Saya perkenalkan ya, Krisyanti ini luar biasa sekali. Dia pengurus PD Pagi dan sekarang juga temennya nganter, temennya yang dari Serpong ekstra dia nganterin supaya hadir di sini. Beri applause buat teman kita ya yang dari Serpong. Makanya kita yang di Kelapa Gading kita malu ya. Masa yang jauh-jauh dari Serpong aja datang ke PDKK Kelapa Gading. Masa yang tinggal di Kelapa Gading tidak hadir ya. Nah ini Krisyanti ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia menjadi MLM, agentnya Tuhan. Setiap kali ke PD dia itu menjemput ada 5 orang RT 7, RW 7 ya. Nah selalu tuh 5 orang dia jemput semuanya. Termasuk Ansila ya, nih Ansila sama maminya. Ini adalah hasil daripada bawaannya Krisyanti. Beri aplaus luar biasa. Saya bilang Krisyanti doa terus sama Tuhan, nanti Tuhan belikan HiAce ya, minibus. Jadi nanti kalau ke PD nggak cuma 5 orang tapi 10 orang. Tuhan berkati ya. Sekali lagi luar biasa ya layanannya. Itulah tabur tuai Krisyanti, karena dia begitu baik kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan tulus ya. Jadi mau kecopetan HP pun tidak terjadi, batal terjadi ya, luar biasa. Yuk, mau ada lagi yang mau kesaksian? Nggak ada? Kalau enggak kita panggil. Yuk. Itulah yang akan kita tuai.
keputusan kita. Kita mau atau tidak, ya. Sekecil apapun yang kita lakukan bagi sesama kita, sama saja dengan kita melakukannya bagi Tuhan. Percaya dan amin. Tabur tuai akan terjadi, hukum karma akan terjadi. Kalau kita berbuat kebaikan, anak cucu kita juga tidak akan pernah meminta-minta. Itulah janji Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu sekalian, kita mau bangkit berdiri, kita mau nyalakan api Roh Kudus yang sudah ada di dalam hati kita ya. Dengan suara yang lantang kita mau menyanyi bagi Tuhan malam hari ini. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin, haleluya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Mari serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa dalam namanya. Dia luar biasa, mulia bernasnya, Yesus saja di atas raja. Mari umat sendiri yang bernyanyi. Yuk umat bernyanyi. Tuhanku maha besar, lebih keras lagi. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa duduk dalam namanya. Siapa yang luar biasa? Luar biasa, perkasa mulia, Yesus sama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus Raja di atas segala raja. Yesus Raja di atas segala raja, di atas segala raja. Yesus Raja, Yesus Raja di atas segala raja. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Siapa yang dikalahkan? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi yang lebih hebat. Oleh darah. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Oleh kesaksian kita. Yes, haleluya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh siapa? Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, bahwa kuasa darah anak domba mampu mengalahkan segala kuasa apapun. Amin. Bapak Ibu sekalian percaya kuasa Allah? Amin ya.
Mari kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau buka hati kita lebar-lebar. Kita hanya fokuskan kepada Tuhan. Kita pejamkan mata, kita bayangkan bahwa saat ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia menatap kita, Dia memeluk kita, dan Dia dengan penuh kasih berkata-kata, serahkanlah segala bebanmu kepadaku. Serahkan segala pergumulanku kepadaku. Karena aku adalah Allahmu. Aku yang selalu setia dalam mendampingimu. Tuhan saat ini hadir. Tuhan ingin kita benar-benar menyerahkan hati kita, pikiran kita hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan maha segala-galanya. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Karena Dia adalah juru selamat yang hidup. Harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Engkau mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya aku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita doakan nyanyian pujian ini sebagai doa kita. Walau ku harus berjalan, benar Tuhan. Walau kita berjalan sendirian dalam kekelaman hidup kita ya Bapa, tapi kita tidak pernah takut karena Tuhan beserta kita. Tuhan selalu mendampingi hidup dan selalu tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya aku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau
kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan, pemulihan terjadi di sini, pelepasan, pelepasan terjadi di sini. Oh Yesus, Raja segala raja, Alfa dan Omega, Juru Selamat yang hidup, yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Tepat kami berharap beri bagimu Yesus. Oh ya ya Yesus, tiada sekiara bara bara so, tiada media la bara ya la bara bara se, ore sekiara bara bara karaya la ro, beresada diara mura bara karaya la re, oh rasa diara bara karaya la bara re, oh rasa kadariara bara 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 sala bara ro, diara bara bara karaya la bara sala bara 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 karaya sekiara wara bara karaya karaya, bere bere karaya la bara sala wara bara 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 karaya la bara karaya sekiara wara bara bara karaya la bara 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 karaya, bere 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 bara bara karaya la bara karaya mana sekiara wara bara 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 karaya la bara bara sekiara bara bara karaya bere 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 karaya mana karaya la bara sala diara mana ya la bara sala wara bara 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 karaya la bara karaya, bere bere kono bara karaya la mana sekiara bara wara bara ya la bara bara sala bere 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 kono bara bere bere karaya bara bara karaya mana sekiara bara 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 wala bara 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 ya la bara 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 karaya ya la bara bara sala bara 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 Anak-anakku yang terkasih, hendaknya kau jangan pernah jemu-jemu untuk melakukan kebaikan bagi sekelilingmu. Hendaknya engkau tak berhenti untuk melakukan kebaikan bagi sesamamu. Karena sekecil apapun yang kau lakukan bagi orang lain, itu sama dengan kau melakukannya bagiku. Dan apa yang telah kau tabur, engkau akan menuai. Karena apapun yang kau lakukan demi namaku, semuanya tercatat di dalam kitab kehidupanmu. Janganlah kau lupa, aku adalah Allahmu. Kau kuciptakan serupa dan segambar denganku. Berbuatlah selalu berbuat baik kepada orang-orang lain. Terima kasih Tuhan. Hai anak-anakku, dengarkanlah suaraku, kembalilah kepadaku, ingatkanlah akan diriku. Percayalah kepadaku, semua yang engkau alami akan aku tanggung, akan aku jaga dirimu. Dalam setiap ketidakberdayaanmu, aku akan selalu ada di sampingmu. Terima kasih Terima Bapak. kasih Tuhan. Terima kasih Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melihat anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi, tidak terkecuali ya Bapa. Mungkin mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Mungkin mereka yang dalam keputusasaan dalam menghadapi masalah apapun. Tapi kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu ini sudah datang ke tempat ini untuk mencari kebenaran akan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, semuanya akan ditambahkan kepada kami. Karena Engkau tidak pernah mau berhutang ya Bapa. Tapi Engkau selalu menyayangi kami semuanya sebagai anak-anak-Mu, ciptaan-Mu yang Kau kasihi. Tuhan, terima kasih kalau pada malam hari ini Kau kirimkan anak-Mu yang terkasih, Ibu Edith Witoha.
Tuhan, urapilah dia dengan api Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang dia sampaikan pada malam hari ini semuanya berasal dari-Mu. Kami mau duduk diam dan kami percaya firman yang Kau taburkan tidak akan pernah pergi dengan sia-sia, tapi boleh menetap di dalam tubuh, jiwa, roh, pikiran kami, dan boleh menjadi rema bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan memberkati kami dan memberkati Ibu Edith Pitoha sekarang dan selama-lamanya. Amin. Silakan Ibu. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan anak-anak sekalian. Shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Saudara, malam hari ini saya diminta untuk membawakan satu tema, yaitu apa yang ditabur itulah yang dituai. Saudara tahu, hukum tabur tuai, selama saudara masih ada di dunia ini, hukum itu berlaku bagi kita. Jadi, mau tidak mau, kita mesti belajar apa yang akan kita tabur, supaya kita dapat menuai yang baik. Jadi kalau kita menaburnya jelek, maka kita akan menuai juga hal kejelekan. Jadi mau tidak mau kita harus belajar, terutama mengenai cara berpikir kita, saudara. Karena apa yang akan kita lakukan itu terjadi pada saat kita merasakan sesuatu di hati kita dan kemudian kita berpikir. Dan kita mencernakkan semuanya dengan pikiran kita. Kita kemudian akan merancangkan apa yang akan kita lakukan. Dan inilah yang membuat kadang-kadang kita itu keluar dari jalur Tuhan. Terima kasih. Kadang-kadang pikiran kita itu kemudian berpikir yang tidak-tidak. Apalagi kalau kita dikuasai oleh masalah-masalah, maka kita akan mengatakan, aduh masalahnya kok banyak, mesti begini, mesti begitu. Belum lagi kalau kita sakit, bagaimana perasaan kita, apakah kita sembuh atau tidak, kemudian memenuhi pikiran kita. Dan itu akan menghasilkan hal yang buruk. Apa yang kita pikirkan jelek, itulah yang akan terjadi. Saya selalu mengatakan dalam konseling, saudara, kalau ada orang yang konseling pada saya dan menceritakan permasalahannya, selalu saya katakan, jangan pernah pikirkan masalah kamu. Masalah boleh dipikirkan, hanya sebatas kamu mampu, kamu punya rencana, dan selesai. Tapi kamu tidak boleh berpikir terus siang dan malam terus memikirkan itu. Karena itulah yang akan terjadi. Meskipun kamu punya jalan keluar, tapi jalan keluar itu tidak akan terjadi. Banyak orang yang tidak percaya hal ini, saudara. Tapi perlu saya tekankan, bahwa apa yang terjadi di dalam pikiran kita, yang keluar dari pikiran kita, itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita mesti memeriksa isi hati kita lebih dahulu. Apakah isi hati kita ini suatu hal yang menyenangkan atau yang menyedihkan? Kalau menyenangkan, kita boleh pikirkan dengan baik, maka akibatnya akan baik. Tapi kalau hati kita menyatakannya tidak benar dan kemudian sedih, cemas, khawatir, memenuhi pikiran kita, maka yang keluar adalah kecemasan dan hal yang negatif yang terjadi. Saya dulu nggak percaya hal ini. Saya belajar psikologi karena saya butuh untuk konseling. Saya sekolah lagi, mau ngambil D3 untuk konseling. Dan diajarkan kepada saya
bahwa apa yang kamu pikirkan itulah yang akan terjadi. Saya enggak percaya saudara. Tapi dosen itu mengatakan, kalau kamu enggak percaya omongan saya sih enggak apa-apa. Tapi percayalah apa yang akan dikatakan oleh Tuhan ke dalam hidup kamu mengenai hal ini, katanya. Dia tahu saya berdoa, dia tahu saya dekat dengan Tuhan, dan dia mengatakan hal itu. Jadi tolong tanyakan kepada Tuhan sendiri apa yang menjadi jalan keluar bagi permasalahan kamu. Saudara, saya berdoa. Saya bilang sama Tuhan, jalan keluarnya sulit Tuhan, saya punya masalah, saya enggak mengerti jalannya. Hari itu saya punya permasalahan yang sangat berat, saudara. Saya dibilangin oleh anak saya memberitahu saya karena dia lulus SMP, dia mau masuk SMA dan dia memerlukan uang 30 juta untuk pakaian, jadi untuk pakaian untuk segala macam deh, bayar uang sekolah, uang apapun juga totalnya 30 juta. Saya bilang, mama nggak punya uang segitu banyaknya, mau gimana dong? Tapi gimana dong mam, maksud saya enggak sekolah, katanya dia. Ya udahlah nanti mama doa dulu deh. Gitu. Saya buka dompet saya saudara, saya ternyata cuma punya uang 3 juta. Ya saya pikir nyicil kali boleh kali ya, saya itu bilang sama anak saya. Mama kasih kamu 3 juta, kamu bayar dulu ke sekolah. Wah malu mam katanya. Nah enggak usah lah, tunggu aja dulu sampai mama punya uang katanya. Pada hari yang bersamaan ada seorang ibu datang ke saya. Dia menangis, dia bercerita bahwa anaknya masuk rumah sakit dan dia tidak bisa membayar rumah sakit dan anaknya tidak bisa keluar. Saya tanya, berapa perlunya? Saya tanya, 3 juta. Ya saya bilang, itu uang yang saya punya. Saya pikir, masa saya kasihkan terus nanti saya pakai apa Tuhan? Saya bilang, saya diam aja. Benar ya 3 juta? Enggak kurang dari 3 juta? Saya tanya. Iya 3 juta. Ya udah deh, saya ambil uang saya masukkan envelope, saya kasih ke dia. Nih uang, pakai. Anak saya yang melihat dari jauh bahwa saya memberikan envelope itu pada orang itu, ngomel saudara. Mama itu, dia tuh teriak, mama itu lihat kayak apa itu begitu. Terus saya bayar apa dong itu nanti katanya. Saya diam aja, saya nggak ngerti mesti bayar bagaimana juga saya tidak tahu karena saya tahu saya tidak punya uang untuk itu. Saudara saya hanya berdoa. Saya mengatakan, Tuhan, saya sudah menabur kebaikan. Jadi saya akan menuai kebaikan juga menurut saya. Tapi kapan itu terjadinya Tuhan, hanya Tuhan yang bisa menentukan, saya katakan. Satu hari jalan tanpa ada masalah apa-apa. Hari ketiga saudara, itu hari Jumat, anak saya mengatakan, Mam, besok ini hari terakhir sekolah, saya mesti bayar, uangnya gimana? Nggak ada uangnya, saya bilang. Terus gimana dong? Ya udah, kamu nggak usah masuk deh hari ini, saya bilang begitu. Terus bilang apa dong? Ya bilang sakit lah, pusing lah, apalah, saya itu bilang begitu. Jadi pokoknya jangan sekolah, saya bilang. Ya udah, dia bilang. Dia enggak sekolah, saudara. Ya enggak sekolah terus. Tapi saya mikir, terus nanti hari Senin saya bayar apa? Kayak apa itu nanti? Saya bilang itu. Saya diam saja. Dan kemudian saudara, saya cuma berdoa. Hanya Tuhan yang bisa menolong saya. Tidak ada yang lain, saya bilang. Saudara, hari Senin terjadi, anak saya ke sekolah, dia bilang, ada uangnya enggak mam? Enggak ada, saya bilang, saya enggak punya uang. Ya udah deh saya sekolah nanti ngomong deh sama gurunya, nanti mesti bagaimana katanya. Hati saya dak-dikduk saudara, gimana ini kalau terjadi sesuatu, anak saya pasti malu saya bilang. Tapi dia pulang sekolah dia bilang, aduh mam, terima kasih ya mama sudah bayar. Bayar? Uang dari mana? Saya bilang, enggak tahu tapi sudah dibayar katanya.
Gurunya bilang begitu. Iya, gurunya bilang udah lunas semuanya. Siapa yang kasih? Saya bilang. Terus saya punya teman yang selalu mengantar anak saya dan urusan sekolah itu namanya Diana. Dan saya tanya sama Diana, Din, siapa yang bayarin uangnya anak ini? Kok bisa lunas semua? Saya bilang itu. Terus dia cuma diam, saudara. Dia nggak bicara apa-apa, dia cuma bilang, bersyukur sama Tuhan. Ada satu donatur yang membayarkan buat ibu, katanya. Tapi saya penasaran dong, saya harus tahu dong siapa donatur itu. Kan saya mesti berterima kasih, saya bilang. Ya nanti suatu hari kan ibu pasti tahu, katanya. Ternyata saudara, ceritanya itu adalah orang ini melihat anak saya mesti membayar. Beberapa waktu kemudian saya bertemu dengan dia dan saya bilang, kamu yang jadi donatur ya? Iya, dia bilang gitu. Terima kasih ya, dibayar semua. Enggak apa-apa, saya juga dapat berkat dari Tuhan, jadi saya berikan kepada kamu. 30 juta saudara dia berikan kepada saya untuk membayar kebutuhan anak saya. Saya tanya, kenapa kamu bisa tergerak hati kamu untuk memberikan itu? Dia mengatakan, Tuhan itu baik. Tuhan itu memberikan apa yang dia mau, yang kita minta pada dia. Ya tapi saya minta uang 3 juta, Tuhan diem aja, enggak ada omongan apa-apa, saya bilang gitu. Ya bukan kamu yang dikasih, sayalah yang dikasih, katanya. Saya minta pada Tuhan uang 30 juta untuk bayar uang sekolahnya anak lain. Kok tahu kamu kalau kita butuh 30 juta? Dan dia mengatakan, saya melihat anak kamu menghadap guru. Dan dia tanya, uang yang berapa yang harus dibayar? Pada waktu dia mendengar 30 juta, dia kaget. Dan saya melihat anak itu begitu ketakutan, kaget. Karena dia tahu mungkin mamahnya tidak bisa bayar. Jadi saya ngomong, gerakkan hati saya Tuhan. Saudara, ternyata dia sendiri nggak punya uang. Tapi niatnya adalah untuk menolong anak saya. Dan dia berdoa, saya mau Tuhan jual apa deh yang bisa saya jual supaya saya dapat uang untuk menolong anak itu. Ternyata tidak saudara, Tuhan tidak mengizinkan dia menjual apa-apa. Ada omnya yang kaya raya memberikan dia uang 30 juta. Dan dia mengatakan, ini untuk kamu pakai. Saya tahu kamu butuh uang. Dari mana om tahu? Iya, pikiran saya tergerak. Saya enggak pernah berdoa pada Tuhan, tapi saya waktu berdoa, pertama kali saya berdoa dan Tuhan mengatakan, keponakan kamu butuh uang. Jadi saya berikan itu. Jadi saudara, ternyata apa yang kita mintakan kepada Tuhan, itu Tuhan memberikan jalannya meskipun berputar-putar, tapi itu semuanya adalah untuk berkat bagi kita. Dan dia mau ngomong, saya dapat uang 30 juta buat siapa ya? Dan ternyata dia melihat anak saya menghadap guru dan dia melihat anak saya begitu kaget mendengar dia mendapat harus bayar 30 juta. Dia kemudian berkata, oh ini toh yang maksudnya Tuhan, supaya saya bayarkan buat anak itu. Dia tidak kenal saya, dia tidak tahu siapa saya, dia hanya melihat anak saya begitu membutuhkan uang dan dia bayarkan semuanya itu untuk anak saya. Saudara, hal ini sungguh-sungguh membuat saya merasa bahwa Tuhan itu sangat baik dan dia memberikan jalan keluar bagi permasalahan kita kalau kita benar-benar bersekutu dan mendekat kepada Dia. Dan inilah yang dikatakan saudara, apa yang harus kita tuai. Saya hanya bisa memberikan pada orang 3 juta, tapi orang itu membayar saya 30 juta, saudara. Jadi di sini terlihat bahwa apa yang kita keluarkan itu merupakan benih yang kalau kita tabur itu akan kita tuai
berlipat ganda. Jadi saudara, malam hari ini kita harus melihat apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Pertama kita harus memeriksa saudara, apakah pikiran kita. Apa yang dipikirkan di dalam pikiran kita, itu keluar dari hati kita. Jadi kalau hati kita kemudian negatif, cemas, khawatir, maka pikiran kita juga akan cemas, khawatir. Dan apa yang terjadi? Hanya kecemasan dan kekhawatiran yang terjadi. Dan inilah yang harus kita perhatikan. Jangan pernah merasakan kecemasan atau kekecewaan atau kemarahan di dalam hati kita. Karena itu akan menguasai akal budi kita. Dan apa yang terjadi yang sudah terkumpul di dalam akal budi kita, itulah yang menjadi perintah dari otak kita untuk kita melakukannya. Inilah yang harus kita sadari saudara. Saya sendiri tadinya tidak mengerti bagaimana itu bisa terjadi. Tapi Tuhan menunjukkan bahwa apa yang kamu pikirkan itulah yang akan terjadi. Karena itu ada firman kan dia mengatakan, karena itu pikirkanlah yang di atas. Jadi kita jangan terpengaruh oleh keadaan atau situasi yang kita hadapi, tetapi kita harus berpikir yang baik, yang memberi jalan keluar bagi kita, yang merupakan satu hal yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita melakukannya pertama dalam pikiran kita. Dan itulah yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita nantinya. Karena itu saudara, rahasia ini hendaknya kita ketahui bahwa pikiran kitalah yang menentukan hidup kita. Kalau pikiran kita negatif, maka hidup kita juga negatif. Karena itu pikirkanlah hal yang positif, hal yang indah, hal yang sungguh-sungguh menyenangkan. Supaya hidup kita juga menyenangkan. Pikiran kita lah yang harus menentukan, jangan sampai terjadi hal-hal yang buruk. Ada banyak orang saudara yang datang konseling ke saya dan mengatakan bahwa hidupnya sulit, susah, pikirannya gak karu-karuan semuanya. Dan kemudian dia mengatakan, bagaimana saya harus hidup dalam keadaan kayak begini. Saya gak punya jalan keluar saudara. Hanya satu jalan keluarnya, pikirkanlah yang positif. Saya mulai mengajarin dia bagaimana harus berpikiran positif. Apa yang negatif kamu buang dan jadikan itu positif. Saya mengajarin dia 10 menit supaya dia mengubah cara berpikirnya. Dia pulang. 1 minggu kemudian dia kembali. Dan dia mengatakan, ibu memang betul. Apa yang saya pikirkan positif itu yang terjadi. Kenapa? Karena pikiran saya lah yang menentukan apa yang akan terjadi kalau saya berpikiran positif. Karena itu saudara, hendaknya kita mengatur cara berpikir kita menjadi positif, jangan negatif. Supaya kita bisa mendapatkan hal-hal yang indah di dalam kehidupan ini. Ya. Dan selain itu saudara, jangan pernah merasakan rasa khawatir, saudara tidak bisa mendapatkan ini itu, atau rasa khawatir tidak bisa sembuh misalnya. Jangan pernah memikirkan itu. Tapi percaya kepada Tuhan bahwa semuanya itu merupakan ujian bagi saudara. Supaya saudara bisa mendapatkan sesuatu yang positif dengan mendekatkan diri pada Tuhan dengan cara berpikir yang positif. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan supaya kita melakukannya. Dan saudara kita perlu melakukan itu supaya hidup kita tidak jatuh di dalam kesulitan, permasalahan, kesedihan, kekecewaan. Tapi justru kita keluar dari semua itu dan menjadi sembuh, menjadi positif, bangkit semuanya. Diharapkan saudara sungguh-sungguh merubah cara berpikir kita.
Dan kemudian saudara, dalam hal rohani, kita mulai harus berpikir, jangan pernah mengatakan bahwa Tuhan itu melupakan kita. Kalau saudara tidak berdoa dan tidak mendapatkan sesuatu, jangan pernah katakan, Tuhan tidak mendengar. Tuhan tidak mau mendengarkan. Inilah yang selalu banyak orang yang mengatakan demikian. Karena apa? Karena merasa doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Tapi justru saudara, dalam hal itu berarti satu hal yang perlu kita ketahui. Dalam keadaan yang demikian, justru Tuhan itu sedang mencarikan jalan keluar bagi kita. Bagi permasalahan yang kita hadapi ini. Saya tadinya tidak percaya saudara. Saya membutuhkan uang begitu banyak, 30 juta. Dan saya harus membayar semuanya itu untuk anak saya supaya bersekolah dengan baik. Saya cuma diam. Saya tidak mengerti bagaimana saya harus menjalankannya dan bagaimana kepada siapa saya harus memintanya. Dan saudara tahu, teman saya yang selalu mengantar anak saya mendaftarkan sekolah dan segala macam menelpon saya. Ibu udah jangan dipikirin lagi ya. Terus kenapa dong? Saya belum punya uang, saya bilang. Udah dibayar lunas. 30 juta saudara dibayar lunas oleh orang yang tidak saya kenal. Dan itu merupakan satu berkat yang sungguh-sungguh di luar nalar saya, di luar pikiran saya, di luar keinginan hati saya. Saya tidak kenal orang itu. Baru pada waktu teman saya bercerita kepada saya dan dia mengenalkan orang itu kepada saya, dia mulai bercerita bahwa dia melihat anak saya. Diam saja pada waktu dia menerima kabar dari gurunya, dia harus bayar 30 juta. Orang itu ada di sebelahnya dan dia melihat anak saya. Dan itu saja yang membuat dia tersentuh hatinya dan dia yang membayarkan semuanya. Apakah dia kenal? Tidak. Dia juga punya anak. Tapi anaknya tidak membutuhkan uang itu. Jadi saudara, ternyata hidup kita bukan saja ditentukan oleh Tuhan yang sudah tentu Tuhan yang menentukan, tapi tergantung dari kita sendiri. Apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Jadi kalau kita berpikiran positif, semuanya akan menjadi indah. Kalau kita berpikir yang negatif, negatiflah yang akan terjadi. Saya tadinya nggak bisa berbicara demikian saudara. Saya mengambil kursus D3 dalam psikologi. Saya sekolah dan saya cuma tanya kepada gurunya, apakah benar yang saya katakan ini? Apakah benar apa yang saya pikirkan itulah yang terjadi? Dia cuma ketawa. Kamu baru tahu sekarang katanya. Itu semua harus tahu. Sejak mulai dari sekolah harus sudah mengerti bahwa apa yang dipikirkan itulah yang terjadi. Jadi kalau kita berpikiran negatif, itulah yang terjadi negatif. Jadi kita mesti berpikir yang positif. Di situ saya mengerti saudara, bahwa pikiran kita menentukan kehidupan kita. Biarpun Tuhan kadang-kadang mungkin tidak mendengarkan doa kita, atau mungkin nantinya menunggu kesempatan yang lain, sehingga Tuhan tidak berbicara apa-apa dan kita masih memikirkan hal yang negatif, permasalahan kita. Jangan pikirkan yang negatif. Karena kalau yang negatif dipikirkan, itulah yang terjadi dan kemudian kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Sedangkan pikiran kita penuh dengan hal-hal yang negatif saja. Hal ini sungguh sangat mempengaruhi kita saudara, apalagi kalau kita bekerja atau memikirkan hal-hal rohani. Kalau hal-hal rohani kita pikirkan di dalam kenegatifan kita, itu justru mempengaruhi seluruh hidup kita. Dan kita tidak akan mendapatkan hal yang baik.
Karena itu belajarlah mulai sekarang untuk belajar berpikiran secara positif. Apapun yang menjadi masalah, pikirkan yang positif. Biarlah Tuhan yang bekerja sesuai dengan pikiran positif kita. Bukan kita yang menentukan Tuhan, tapi Tuhan melihat apakah kita berpikir secara positif atau tidak. Sehingga Tuhanlah yang kemudian menentukan dan membantu kita untuk melakukan sesuai dengan pemikiran kita. Inilah saudara yang menjadi permasalahan di dalam kehidupan manusia. Terutama kalau kita berbicara mengenai tabur tuai. Apa yang kita pikirkan negatif, kita menuai hal kenegatifan. Kalau kita menabur pikiran kita dengan yang positif saudara, maka dengan sendirinya hasil yang kita tuai adalah positif. Jadi saudara mau menabur negatif atau positif tergantung saudara sendiri. Karena itu yang menentukan hasil yang akan saudara dapat. Pikiran positif, hasilnya positif. Pikiran negatif, hasilnya akan negatif. Saya tadinya tidak percaya semua itu saudara. Tapi saya sendiri melakukan satu eksperimen rasanya. Saya percobaan apakah benar ini yang terjadi. Dan itu memang semua terjadi. Karena itu saudara, mulai saat ini usahakan agar pikiran kita itu adalah selaras dengan pikiran Tuhan. Segala hubungan yang indah dengan Tuhan perlu dipikirkan. Perlu dimanfaatkan dalam setiap saat supaya kita bisa mendapatkan hal-hal yang indah dari Tuhan. Saudara, ternyata hal ini bukan cuma menabur pikiran kita yang baik, tetapi kita juga harus menabur materi supaya kita bisa mendapatkan materi. Jadi kita kalau bisa membantu orang lain, hendaknya kita bisa membantu juga. Jangan kita lihat orang itu butuh uang, kita diam saja, maka kita juga tidak akan diberkati oleh Tuhan. Dan saudara hendaknya melakukan penaburan ini bukan cuma dengan pikiran yang positif, juga bukan dengan materi saja, tapi juga lakukan saudara menabur kasih. Kita perlu untuk mengasihi orang lain supaya Tuhan bisa mengasihi kita. Kita tidak bisa mengatakan saya mengasihi Allah, tapi saya tidak mengasihi sesama saya. Itu nonsens semuanya. Jadi kalau saya mengatakan saya mengasihi Allah, maka saya mau tidak mau saya harus mengasihi sesama kita. Yang kelihatan harus dilakukan hal-hal yang indah. Apalagi kita tidak bisa melihat Tuhan. Jadi hendaknya saudara kita mulai berpikiran yang positif dan menabur hal-hal yang indah di dalam kehidupan ini. Supaya hasil yang kita rasakan itu adalah positif. Bukan cuman menabur kasih, menabur pikiran kita yang baik, tapi menabur materi itu juga perlu penting. Jadi kalau ada saudara yang perlu dibantu, saudara, kita perlu untuk membantu mereka juga. Karena itu saudara, hukum tabur tuai itu masih ada selama kita hidup di dunia ini. Jadi kalau kita tidak melakukan hukum tabur tuai ini, yang salah bukan siapa-siapa, tapi kita sendirilah yang salah. Jadi mau tidak mau, kita mesti hidup dengan adanya hukum tabur tuai ini di dalam kehidupan kita. Karena apa yang kita tabur, itulah nantinya yang kita tuai. Jadi kalau kita bisa membantu orang, bantulah supaya kita juga dapat bantuan dari orang lain. Atau Tuhan yang memberkati kita. Karena itu saudara, menabur kasih, menabur materi, menabur pikiran yang baik perlu kita lakukan. Kita perlu belajar untuk bisa menjadi orang yang lebih baik di dalam kehidupan ini. Saya ingin bersharing saudara. Beberapa waktu yang lalu, kira-kira 1 tahun yang lalu,
saya membutuhkan bantuan pengacara karena ada permasalahan dengan anak saya punya masalah dengan orang lain dan orang itu mengajukan protes melalui hukum. Dan saya bilang, kenapa kita tidak berdamai aja sih, saya bilang begitu. Kalau anak saya yang salah, ya saya nanti akan suruh anak saya minta maaf. Tapi dia nggak mau, saudara. Dia mau supaya ini berjalan di dalam hukum. Saya nggak mengerti bagaimana, saya cari pengacara, saya juga nggak kenal pengacara, saya nggak kenal siapa-siapa. Jadi dia mengajukan itu kepada hukum, saya diam saja, saya cuma berdoa sama Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Saya mengampuni dia, Tuhan. Karena dia memukul anak saya, saudara. Masalahnya itu. Dia memukul anak saya dan saya marah. Saya bilang, kenapa kamu mesti pukul anak saya? Bicara baik-baik, kenapa nggak bisa? Gitu. Nah dia nggak suka, saya mengatakan itu dia nggak suka. Karena itu dia ajukan ini sebagai protes kepada hukum. Dia ajukan itu dan saya mengatakan, udahlah kalau mesti minta maaf, saya mau lakukan itu. Tapi dia sudah nggak mau, saudara. Udah masuk ke dalam ranah hukum katanya. Saya cuma bisa berdoa pada Tuhan. Tuhan, saya mengampuni dia. Saya marah pada anak saya, kamu lihat ini kejadiannya jadi sekarang kayak begini, saya bilang begitu. Tapi anak saya mengatakan, itu bukan salah saya, dia bilang. Saya membela diri saya karena saya mau dipukul oleh dia. Dan saya menghindar. Nah menghindar ini dia menghindar begini, membuang tangan orang itu, kena anaknya dari ibu tadi itu, gitu. Jadi dikira anak saya yang memukul anaknya. Saya bilang, gimana sekarang caranya, bagaimana ini? Hukum ini jalan terus. Dan saudara, saya sudah dipanggil oleh pengacara, dan pengacara itu datangnya dari ibu tadi itu dan mengatakan, ya sekarang sudah masuk ke ranah hukum, ibu mesti punya pengacara juga. Terus saya bilang, saya nggak punya kenalan pengacara, gimana dong? Saya bilang, pengacara ini aneh, saudara. Dan dia mengatakan, baik, saya tolong ibu. Saya kenalkan pada seorang pengacara yang baik. Kenalan dia, saudara. Jadi anehnya pengacaranya dua-dua saling kenal. Ya udahlah, saya terserah deh. Saya bicara pada pengacara ini dan saya menceritakan masalahnya begini-begini. Terus dia bilang, enggak usah khawatir. Ini mah bukan masalah yang apa. Enggak usah khawatir. Dia ngomong selalu, enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir. Tapi hati saya dak-dikduk terus, saudara. Karena perkara ini maju masuk ke pengadilan terus sudah. Dan saya udah mendapat panggilan untuk menghadap sidang. Saya serahkan ini kepada pengacara saya tadi itu, panggilan suratnya, terus dia mengatakan, ibu enggak usah datang. Terus saya tanya, gimana nanti kalau masalah? Enggak akan masalah, dia bilang. Ya udah, saya diam saja. Cuman kemudian dia mengatakan, ibu bisa menolong anak saya enggak? Pengacara itu mengatakan, kenapa anaknya? Anaknya mesti sekolah, dia enggak punya uang, saudara. Jadi dia mau minta uang. Ya udah, berapa saya mesti bayar? Dia mintanya lumayan banyak, saudara, 15 juta. Ya udahlah, akhirnya saya kasih sebagai pembayaran juga untuk dia. Saya berikan 15 juta supaya anaknya bisa sekolah. Saudara, ternyata orang ini merasa bahwa dia berhutang budi pada saya. Dan dia berusaha semati-matian memenangkan masalah saya. Di pengadilan saya tidak boleh datang, tidak perlu. Saya yang akan hadir, dia bilang. Dia yang mengatur semuanya. Dan saudara, apa yang terjadi? Hakim memenangkan perkara saya. Saya tidak bersalah apapun juga. Malah kemudian
orang itu yang musuh saya tadi itu dia harus membayar uang. Nah yang ini yang lucu, 15 juta juga saudara disuruh bayar. Dan uang itu saudara tahu diberikan kepada saya. Terus saya bilang, kenapa saya yang mesti dikasih? Bukannya ini untuk pengadilan dan semuanya. Hakimnya mengatakan, tidak. Kita tahu bahwa ibu dirugikan dan ibu harus membayar banyak. Karena itu uang ini adalah untuk mengganti semua kerugian ibu, dia bilang. Terus saya bilang, kerugian saya cuma satu yang diambil pengacara ini tadi itu. Dan itu cuma 13 juta. Saya dapat 15 juta saudara, dikembalikan kepada saya. Dan itu tidak pernah masuk dalam pikiran saya bahwa saya akan mendapatkan ganti bagi uang yang telah saya keluarkan. Dan saudara, hakim itu kemudian menunjukkan pada pengacara saya bahwa apa yang saya lakukan itu sudah tidak bersalah sama sekali. Jadi kamu nggak usah khawatir, kamu bebas, kamu menang masalahnya. Saudara tahu, ibu itu masuk penjara saudara. Ibu itu dinyatakan bersalah karena memperlakukan saya dengan tidak sopan dan tidak hormat. Di penjara saudara selama 1 bulan. Dan saya mengatakan, Tuhan itu baik. Saya tidak melakukan apa-apa, tapi orang itu mendapat hukuman dari Tuhan. Dan saya mendapatkan uang semua sebagai gantinya. Saudara, di sini saya melihat bahwa kalau kita melakukan hal yang baik, hasilnya akan baik juga. Jadi kalau kita menabur sesuatu yang baik, tuaian kita akan menjadi baik. Tapi kalau kita menabur hal yang buruk, hasil yang kita peroleh, tuaian kita adalah buruk juga. Karena itu saudara, hendaknya kita mulai menjaga pikiran, perkataan kita, tingkah laku kita, supaya semuanya itu mencerminkan bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita. Dan supaya semuanya diatur oleh Tuhan dan hanya berkat yang melimpah di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, jadi saya tidak berbicara banyak saudara, tetapi saya mengatakan apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Jadi kalau kita menabur kebaikan, tuaian kita juga akan baik. Kalau kita menabur keburukan, hasil yang kita peroleh pun buruk. Karena itu mulai sekarang cobalah kita belajar untuk menabur hal yang indah. Karena selama kita hidup di dunia ini, hukum tabur tuai itu tetap mengikuti kita. Jadi kita tidak bisa mengatakan, oh itu hanya Ibu Edith yang kena. Enggak, semua kena hukum itu. Jadi pegang peranan kehidupan saudara. Saudara ketahui bagaimana cara kerja daripada hukum tabur tuai, sehingga saudara bisa mengetahui dan bisa memenangkan masalah-masalah yang terjadi dalam hidup saudara. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bagi saudara yang punya masalah, saudara angkat tangan. Saat ini Tuhan, kami serahkan mereka yang mengangkat tangannya Tuhan. Engkau mengetahui permasalahan mereka. Kami mohon Tuhan agar Engkau memberikan jalan keluar bagi permasalahan mereka. Dan tolonglah ya Tuhan agar mereka mendapatkan jalan keluar yang lebih baik dari semula Tuhan. Supaya nama mereka dimuliakan. Nama mereka tidak tercantum dalam hal-hal yang buruk. Tetapi justru mereka bisa menjalankan kebaikan dan menolong sesama mereka. Kuasai mereka Tuhan, beri mereka kelepasan dari permasalahan mereka. Di dalam nama Yesus kami patahkan semua kekuatan yang mengikuti permasalahan-permasalahan itu. Dan biarlah Tuhan Engkau yang membebaskan itu. Dan kami juga mau berdoa Tuhan bagi semua permasalahan yang dicantumkan di dalam ini. Kuasai Tuhan. Dan kami patahkan setiap pekerjaan kuasa kegelapan yang menguasai, yang menutup berkat mereka.
Di dalam nama Yesus kami patahkan semuanya. Dan biarlah apa yang mereka harapkan Tuhan, dan apa yang mereka katakan, tuliskan Tuhan, Engkau memberi jalan keluar yang baik. Kami serahkan semuanya ini ke dalam nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja, karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Yesus penolong kami, tolonglah kami ya Tuhan. Kami serahkan semua permasalahan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah mulai sekarang berkat yang melimpah dalam kehidupan umat-Mu. Kuasa-Mu Tuhan turun atas mereka, terutama bagi mereka yang punya permasalahan, berikan jalan keluar Tuhan. Terima kasih ya Yesus untuk kasih-Mu. Berkati kami semua, lindungi kami dari mara bahaya, pencobaan dan terutama maut. Dan biarlah Tuhan berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati saudara. Luar biasa, beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita dan buat Ibu Edith Witoha yang sudah mewartakan pada malam hari ini tentang tabur tuai ya. Tadi sudah diajarkan bahwa kita harus berpikir positif dan juga tidak boleh khawatir. Ya, selalu berpikir positif, tidak boleh khawatir dan banyak menabur. Sekecil apapun yang kita tabur, kita akan menuai karena Tuhan Yesus tidak pernah mau berhutang ya. Mari Bapak Ibu sekalian, kini saatnya kita memberikan sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Apa yang Bapak Ibu berikan kepada Tuhan itu akan diberkati berlipat-lipat ganda. Ini aku semua milikmu, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, aku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan bencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Ada pengumuman dari pengurus. Shalom, selamat malam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah hadir pada malam ini, khususnya kepada Ibu Edith Witoha. Terima kasih Bu. Dan kepada Ibu Krisyanti atas kesaksiannya, kepada tim pujian yang dipimpin oleh Ibu Herlina, kepada pemain keyboard Ibu Anita, kepada petugas LCD Bro Irwan, dan soundman Pak Gunawan dan Bu Desi, kepada para petugas penerima tamu, kolektan, Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semuanya. Ada beberapa pengumuman. Selasa tanggal 7 November pukul 10
ada misa adorasi dibawakan oleh Romo Yos Bintoro dengan tema jangan ada lagi noda kekafiran dalam hidupku. Dan Kamis tanggal 9 November pukul 19.30 ada misa dan adorasi juga oleh Romo Felix Supranto dengan tema penghambat hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang terakhir ada misa ulang tahun lansia pada tanggal 10 November di Aula Lantai 4 Gereja Santo Yakobus, misa syukur HUT lansia ke-25 tahun bersama Romo David Lemewu. Kami mohon kehadiran partisipasi Bapak Ibu. SOS doa paroki dari pukul 6 sampai 24 dan rahasia terjamin bagi pemohon. Kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ini, dimohon kesediaannya untuk berdiri dan saling berkenalan. Enggak ada. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, mohon menghubungi pengurus PDKK, tim doa akan melayani Bapak Ibu secara khusus. Demikian pengumuman hari ini. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi Kamis minggu depan. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Imam atas pengumumannya. Ya, sekali lagi kita ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah meluangkan waktu pada malam hari ini. Kita tahu ya, bersamaan dengan waktu yang sama di sebelah di gereja sedang ada misa arwah. Tapi kita imani ya Bapak Ibu sekalian, bahwa apa yang Bapak Ibu sekalian cari di tempat ini itu sama berharganya dengan Bapak Ibu sekalian hadir di misa arwah. Tuhan lebih tahu dari siapapun apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Karena tujuannya semuanya positif ya. Kita percaya bahwa leluhur kita atau saudara kita yang sudah meninggal, rohnya sudah bahagia bersama Bapa di surga. Amin. Tuhan berkati ya. Kita akan mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini. Mari kita mau bangkit berdiri. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan karena kami merasakan kehadiran-Mu pada malam hari ini. Kami juga bersyukur berterima kasih atas firman yang Kau taburkan lewat Ibu Edith Witoha ya Bapa. Di mana kita diajarkan untuk melakukan tabur tuai ya Bapa. Di mana kita diajarkan untuk selalu memberi dan selalu melayani orang lain. Dan apapun yang kita lakukan sekecil apapun, karena itu berarti kita melakukannya bagi Tuhan sendiri. Hukum tabur tuai akan terus terjadi selama kita hidup. Dan kita percaya ya Bapa, pakailah kami anak-anak-Mu ini untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi Ibu Edith dan pelayanannya. Berkatilah dia di dalam segala perkara apapun, entah keluarganya, anak-anaknya, dan juga pekerjaannya, pelayanannya, dan apapun yang dia lakukan. Jadikanlah Ibu Edith itu dupa yang harum, terang dan garam bagi sesama. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara yang sebentar lagi akan menjalani pemilu. Engkau lebih tahu dari siapapun Tuhan, presiden dan wakil presiden yang terbaik bagi bangsa ini. Kirimkan pada kami Tuhan calon presiden dan wakil presiden yang takut akan dosa, takut akan firman-Mu, yang benar-benar tulus dan jujur dalam melayani bangsa dan negara ini, yang tidak dikendalikan oleh pihak asing atau pihak manapun, dan juga yang tidak menyembah berhala, tapi takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga mohon bagi calon presiden dan wakil presiden yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kau lumpuhkan dengan cara-Mu sendiri yang ajaib Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau akan melawat bangsa dan negara Indonesia ini. Karena apa yang Engkau telah lakukan 2000 tahun yang lalu, sebelum Engkau menghancurkan Sodom dan Gomora, Engkau telah bersabda, kalau ada 10 orang percaya yang berdoa kepadaku, aku akan batalkan. Dan saya percaya dan kami percaya ya Bapa, di Indonesia ini lebih dari
30 orang percaya yang memohon dan berdoa kepadamu bagi bangsa dan negara ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan melawat bangsa ini. Engkau akan melakukan pertobatan masal besar-besaran bagi bangsa ini ya Bapa. Transformasi besar-besaran akan terjadi bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa bagi umat-umat-Mu ya Tuhan yang hadir di sini. Tuhan, berikan setitik harapan dan kekuatan bagi setiap dari kami yang mengalami pergumulan-pergumulan. Entah itu pergumulan keluarga, sakit penyakit, entah pergumulan keuangan, usaha, atau apapun utang piutang atau apapun Tuhan. Engkau lebih tahu dari siapapun apa yang terbaik Tuhan bagi anak-anak-Mu. Berikan setitik harapan agar kami ini tetap setia dalam menanti jawaban-jawaban-Mu ya Bapa. Sehingga kami tidak menggerutu, tidak bersungut-sungut, dan juga tidak mencari Allah yang lain, tapi hanya mencari dan berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, di dalam tangan-Mu akan ada mujizat terjadi. Di dalam tangan-Mu akan ada perlindungan-perlindungan terjadi. Dan di dalam tangan-Mu akan terjadi kemenangan-kemenangan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan memberkati kami dan keluarga kami masing-masing, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari bersama Yesus kita akan melakukan perkara yang besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia mengucurkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Tuhan, Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Raja, Dia Raja segala raja. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai ketemu Kamis depan di tempat yang sama. Terima kasih.